Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Kita melanjutkan tentang seputar masalah mazhab fikih, yang mana ini perlu kita kaji dan kita harus matang. Ya, kita harus matang. Kenapa? Karena memang masalah yang berkembang, masalah yang dibutuhkan kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin, itu adalah pembahasan seputar hukum. Ya, seputar hukum. Di dalam urusan kita beragama, dalam urusan dunia kita, tidak ada yang keluar dari hukum fikih. Tidak ada satupun keluar dari hukum fikih. Semuanya dikaji oleh para ulama. Ya. Hukum kita parkir motor, ya, dibahas. Kalau kita mengambil tempat orang lain, namanya ghasab. Kalau kita bayar, namanya ijarah. Kalau kita di tempat orang lain yang dia tidak ridho, ya itu semuanya ada namanya. Kalau kita misalkan kajian, ya, sedangkan ketika kita kajian itu kita berbicara dengan sesama teman kita, ya, atau kita menggambar, ada hukumnya. Ya, semuanya ada hukumnya. Ketika kita datang dalam keadaan sholat, ya, sholat ini keringat, habis main bola, belum mandi, ya, ada hukumnya orang seperti itu. Ya, di fikih semua dikaji, semua dibahas, tidak ada yang keluar dari hukum fikih. Maka kita katakan, selagi itu adalah af'al al-mukallafin, tindak tanduknya orang-orang atau Bani Adam, orang-orang yang dia ditaklif, yang dia balik, berakal, kemudian dia muslim, ya, maka mereka semuanya ada hukum dalam fikih, ya, ada hukumnya. Maka kemarin atau tadi pagi kita sudah menjelaskan tentang masalah seputar kenapa kita harus mengikuti para ulama, ya. Kenapa kita harus mengikuti para ahlul ijtihad? Karena itu adalah yang diperintahkan Allah, ya. Ada yang ingat dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikr di sini siapa? Para ulama. Para ulama ada dua, ulama ahlul ijtihad dan ulama yang belum taraf ahlul ijtihad. Yang dimaksud adalah ulama yang sudah sampai taraf ahlul ijtihad. Ya. Tadi ana lupa menjelaskan masalah penting. Masalah penting yaitu manusia itu dibagi menjadi dua, ya, dalam masalah ilmu. Ya, dalam masalah ilmu. Yang pertama, mereka yang memiliki ilmu dan terpenuhi syarat ijtihad. Mereka yang memiliki ilmu dan terpenuhi syarat ijtihad, maka mereka ini wajib berijtihad dan tidak boleh taklid. Itu hukum asalnya mereka. Wajib ijtihad dan tidak boleh taklid. Itu hukum asal mereka. Dibolehkan mereka taklid dalam kondisi yang mereka ghair qadir, yang mereka tidak mampu, atau dalam kondisi mereka mampu tapi terdesak, butuhnya cepat, maka boleh taklid kepada para ulama. Yang ini masalah diperselisihkan para ulama itu sendiri dalam kitab usul fikih. Tapi kita pegang kaidah asalnya, yaitu ulama yang dia terpenuhi syarat ijtihad, orang yang berilmu terpenuhi syarat ijtihad, maka dia tidak boleh taklid, haram hukumnya dia taklid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang, ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah kalian kepada ahlu dzikr, para ulama ahlul ijtihad, kalau kalian tidak tahu. Maka di sini Allah mewajibkan orang bertanya dan mewajibkan orang untuk menjawab, ya. Ketika orang disuruh bertanya, berarti Allah menginginkan orang yang ditanya harus menjawab. Nah, maka kita katakan bahwasanya para ulama ahlul ijtihad mereka wajib untuk menjawab, bukan wajib untuk bertanya. Jadi kewajiban bertanya itu ditujukan kepada selain mereka.
ya, kepada selain mereka yang tidak mampu untuk memahami dalil. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua adalah orang yang dia berilmu tetapi tidak sampai derajat ijtihad. Orang yang dia berilmu tetapi tidak sampai derajat ijtihad, atau orang yang tidak berilmu sama sekali, ya, tidak punya ilmu sama sekali, tidak tahu bahasa Arab, terjemahan Al-Fatihah aja tidak tahu, ya, doa masuk WC tidak tahu, doa keluar masjid tidak paham, ya, dan seterusnya. Orang seperti ini semuanya mereka masuk ranah taklid, ya, masuk wilayah taklid, ahlut taklid namanya, muqallidin. Ya. Di sini fahami. Kita sering dengar al-muttabi'. Pernah dengar? Ada istilahnya al-muttabi'. Ya, kita muttabi'. Kami bukan muqallid, kami muttabi'. Para ulama ahlul usul fikih menjelaskan bahwasanya istilah al-ittiba' atau muttabi' ini jumhur para ulama dari kalangan ahli usul fikih itu tidak membaginya, tidak membedakan antara muqallid dengan muttabi', tapi sama semuanya adalah ahlu taklid, bukan mujtahid. Ya, ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Jadi kalau ditanya ada ndak yang membagi menjadi 3? Tadi kita membagi 2 ya, muqallid atau mujtahid. Ada yang menambahkan 1 tengah-tengahnya, yaitu muttabi'. Yang menambahkan muttabi' ini itu minoritas ulama. Itu ada yang menambahkan seperti itu menjadi 3 pembagian. Yang paling tingginya mujtahid, pertengahannya muttabi', paling rendahnya muqallid. Tetapi jumhur para ulama tidak membedakan antara mujtahid dengan muqallid, yang antara muttabi' dengan muqallid tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya, sama-sama bukan mujtahid. Itu yang pertama harus difahami. Sama-sama bukan mujtahid. Tetapi mereka, ya, mereka ini sebenarnya ketemu antara yang membagi dan yang tidak. Ketemunya di satu titik, yaitu yang membagi sama-sama mengatakan yang muttabi', ya, yang muttabi' versi kami, maka itu bukan mujtahid. Ya. Jadi orang yang membagi 3, diantaranya Imam Ibnul Qayyim, itu yang muttabi' mereka juga sama dengan yang tidak membaginya menjadi 3 ini, yaitu sama-sama bukan mujtahid. Ya, jadi apa? Jadi ketemu titik terangnya. Jadi mereka semua sepakat, mau kalian katakan muttabi', mau kalian katakan muqallid, mereka semuanya sama dalam ranah taklid, dalam ranah bukan ahlul ijtihad. Ya. Ada orang seperti itu, dia bisa paham. Ibnu Qudamah rahimallahu taala, beliau dalam kitabnya Raudhatun Nadhir, itu usul fikih yang termasuk komplit di mazhab Hanabilah, ya, termasuk kitab rujukan mazhab Hanabilah. Itu beliau menukil pembagian manusia ini. Ada yang dia itu awam sirf, tidak tahu apa sama sekali, tidak paham bahasa Arab, ilmu hadis apalagi, ilmu usul fikih lebih-lebih lagi. Mereka tidak ada khilaf para ulama bahwasanya wajib mereka bertanya. Dalam bahasa lain wajib mereka taklid, ya. Wajib mereka taklid. Jadi kita jangan anti dengan kalimat taklid ini. Taklid itu ada 2, ada taklid yang tercela, ada taklid yang diperintahkan. Ya, taklid yang terpuji, kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ada orang yang dia taklid, dia tercela. Ada orang yang dia taklid, dia terpuji. Dia tidak berdosa, bahkan dia berpahala. Ini yang disebutkan para ulama, maksudnya taklid itu yang dia tidak tercela. Yang tercela itu taklid kepada aba'ahum, kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka dalam perkara yang menyelisihi syariat Islam, dari perkara tauhid maupun dari perkara fikih. Ya, itu tauhid yang tercela. Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Itu orang kafir ketika diajak Islam, dia katakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati nenek moyang kami berjalan di satu jalan, ala ummah, di satu jalan. Ummah yaitu tariqah. Di atas satu jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mengikuti jejak mereka. Kami mengikuti jejak mereka. Ini taklid yang tercela. Karena mereka diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
mereka tidak mau, tetapi lebih memilih mengikuti jejak nenek moyang mereka. Ini taklid yang tercela. Di ayat Al-Qur'anul Karim semua yang mencela taklid arahnya ke situ. Ya, semuanya. Jadi sebagian orang, sebagian manusia membawa perkara dalil-dalil tidak bolehnya taklid, ya, tidak bolehnya taklid yang tercela ini kepada semua taklid, kepada semua jenis taklid. Ini kekeliruan, ya, ini kekeliruan tidak pada tempatnya. Makanya apa? Penting kita memahami, menempatkan setiap segala hukum pada tempatnya. Itu penting agar kita tidak keliru faham. Keliru faham buahnya apa? Keliru sikap. Ya, kenapa ada sampai mencela habis-habisan, jangan bermadhab misalkan, jangan ikut rijal, ikut dalil. Ikut rijal itu semuanya bisa salah, ya, tapi dalil tidak ada salahnya. Pemahaman yang keliru seperti ini, ya, pemahaman keliru yang seperti ini menyebabkan sikap yang keliru. Karena apa? Karena tadi seseorang dia akan bersikap sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia pelajari. Maka kita katakan bahwasanya taklid itu ada dua. Ini disebutkan bahkan Imam Ibnul Qayyim, ya. Imam Ibnul Qayyim itu diantara yang mencela habis-habisan taklid ini, mencela. Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Abdul Bar, ya, mereka mencela kuat dalam masalah taklid, ya, dalam kitab beliau kitab beliau tentang masalah berfatwa, tentang masalah fatwa, ya. Ada yang ingat judul kitabnya? Ya, kitabnya itu tentang masalah khusus, masalah fatwa. I'lamul Muwaqqi'in, I'lamul Muwaqqi'in, tulis biar tidak lupa. Ya, judul kitab Ibnul Qayyim I'lamul Muwaqqi'in khusus masalah fatwa. Itu sebenarnya kitab turunan, ya. Sebenarnya kitab turunan, bukan beliau karang tanpa melihat kepada di atasnya. Kitab turunan dari kitab sebelumnya. Beliau mengambil istifadah dari banyak kitab di atasnya, semisal kitabnya Al-Imam Ibnu Salah, kemudian Al-Imam Imam An-Nawawi, ya. Itu dua kitab yang banyak diambil oleh beliau faidahnya. Kemudian dicantumkan ada tambahan sedikit. Nah, maka Imam Ibnul Qayyim kita katakan dia yang mencela kuat dalam masalah apa? Taklid. Tapi beliau juga yang menjelaskan bahwasanya taklid itu ada dua. Taklid ada dua, yang tercela dan yang terpuji. Ya. Beliau menjelaskan setelah panjang lebar mencela taklid, beliau menjelaskan bahwasanya wa amma adapun mengikuti orang yang dia itu tidak mampu dalam memahami dalil, ghair qadir, ya, ghair qadir fin nazar, tidak mampu untuk melihat dalil, kemudian mengikuti orang yang dia mampu untuk masalah agamanya dia, karena dia lemah, ajiz anhu, karena dia lemah tidak sanggup, fahadza, maka ini adalah mengikuti yang terpuji dan tidak tercela, fahuwa ma'jurun ghair ma'sum, dia mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, ya, dan tidak mendapatkan dosa. Ini taklid yang dibolehkan, yang Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Karena apa? Karena sebagian orang memahami taklid tidak boleh, ya. Taklid tidak boleh, ya. Padahal banyak sekali kalam para ulama dalam masalah ini yang menjelaskan bahwasanya taklid ada dua, jangan dijadikan satu hukum sehingga kita keliru faham. Nah, Syekhul Islam menjelaskan man tarajjaha indahu taqlidu Malik, barang siapa yang tarjihnya, yang dia lebih condong kepada taklid Imam Malik, maka jangan mencela orang yang dia tarjihnya atau condongnya taklid kepada Imam Syafi'i. Dan yang taklid kepada Imam Abu Hanifah, jangan dia mencela kepada orang yang taklid kepada Imam Malik, dan seterusnya. Maka Imam Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah diperbolehkan, karena tidak bisa manusia dia belajar langsung berilmu, ya. Dia belajar langsung dia jadi ahli bahasa, dia belajar langsung jadi ahli hadis, dia belajar langsung jadi ahli usul fikih, jadi ahli fikih. Tidak bisa dia. Butuh waktu, ya, butuh waktu yang panjang untuk para ulama itu menghasilkan ilmu. Oleh karenanya ini harus kita pahami, sebagaimana dahulu para ulama juga mereka ahlu taklid. Tidak ada satupun dari ulama melainkan dia pernah menjadi ahlu taklid. Tidak satupun para ulama melainkan pernah jadi ahlu taklid, ya, tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Sampai pun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Dia apa? Dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk bentuk dari bagian taklid, meskipun beda bentuknya. Ya. Para ulama seperti itu juga. Imam Abu Hanifah ketika belajar dengan gurunya, di awal belajar dia taklid juga dengan gurunya. Imam Malik ketika belajar dengan gurunya, dia awal taklid juga dengan gurunya. Begitu juga Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, dia taklid dengan Imam Malik. Ya, karena dia dari awal belajar dia tidak punya ilmu. Dia masih jahil. Ya, tidak punya ilmu. Maka ketika kita sudah paham bahwasanya para ulama itu ketika membagi manusia menjadi dua dan yang satu lagi menjadi tiga, ya, jadi dua pendapat ini, jumhur membagi menjadi berapa? Menjadi dua, ya, menjadi dua. Ketika kita mengatakan jumhur membagi dua, berarti kita ikut ini sudah. Karena jumhur itu ab'ad ilal khata', lebih jauh pendapatnya dari kesalahan. Sedangkan kalau minoritas itu biasanya lebih dekat kepada kesalahan, meskipun tidak harus. Terkadang satu ulama dia menyelisih banyak ulama tetapi dia di atas kebenaran. Dan sebaliknya, banyak ulama tetapi dia terkadang keliru pendapat mereka, dan ini jarang, ya, ini jarang. Ada tapi jarang. Baik, kita lanjut. Kesimpulannya, para ulama tidak berselisih masalah orang yang dia taklid atau muttabi' sama-sama bukan mujtahid. Sama-sama bukan mujtahid. Ini harus dipahami pertama. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala, bagi orang yang dia itu kalau dia dibacakan dalil dia faham, dia punya ilmu, dia punya wawasan, tetapi kalau dia disuruh untuk berijtihad sebagaimana ahlul ijtihad, dia ghair qadir, dia tidak mampu, ilmunya kurang masih. Maka orang seperti ini disebutkan oleh beliau wajib dia untuk mengikuti para ulama. Wajib untuk dia mengikuti para ulama. Tidak boleh dia istiqlal, ya, maksudnya tidak boleh dia ambil dalil sendiri, pahami sendiri, kemudian dia keluarkan hukum sendiri. Hasil dari mana? Hasil dari cara dia berpikir. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang dibolehkan baginya adalah mengikuti cara para ulama berdalil, kemudian dia ikuti yang mana yang dia lebih condong kepadanya. Tetapi ini dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini dia tidak boleh untuk fatwa, ya, paham ini. Orang yang seperti ini yang dia mampu, dia baca dalil mampu dia, ya, dia ada ilmu bahasanya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu fikihnya, dia punya ilmu usul fikih, dia belajar matang dengan pelajarannya, kemudian dia baca mampu, dia membandingkan ini, bandingkan itu, ya, bandingkan ini dan itu dia bisa. Tetapi apa? Tapi dari hasil karangan para ulama, dia kumpulkan, dia bisa. Maka orang yang seperti ini dia boleh mengikuti pendapat yang dia condong kepadanya dengan satu catatan, ya, dengan satu catatan. Ini untuk para apa? Para ahli yang mampu, yang dia belum sampai derajat ijtihad, seperti kebanyakan para masyayikh ulama sekarang, ya. Maka mereka satu catatan, tidak boleh pendapat mereka itu tidak ada salafnya, ya. Coba paham ini. Tidak boleh pendapat mereka itu tidak ada salafnya. Maksudnya dia keluarkan hasil dari bahasnya dia. Tidak ada satupun pendapat ulama yang seperti dia, ya. Tidak satupun ulama yang pemahamannya sama seperti dia. Kalau misalkan dia sendiri pemahamannya tidak ada yang lain-lain seperti dia, maka ini batil, ya. Kelazimannya harus kita salahkan karena dia menyelisih para ulama yang sebelumnya. Konsekuensinya kalau kita katakan Anda benar, maka dia semua ulama di atasnya itu apa? Keliru semuanya. Maka yang keliru pasti Anda, ya. Pasti dia, pendapatnya dia. Mau dia syekh, mau dia ustadz. Maka kita katakan seperti itu. Dan ini diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwasanya kalau dia itu bisa melihat dalil tapi dia tidak sampai derajat ijtihad, maka boleh dia itu mengikuti pendapat yang condong kepadanya, tetapi itu hanya boleh untuk amal li nafsihi, ya, boleh hanya untuk amal li nafsihi, untuk dia saja. Misalkan, ya, Tony belajar bahasa Arab matang,
ilmu hadisnya Masya Allah, ya, ilmu hadisnya Masya Allah, ilmu usul fikihnya di luar kepala semuanya, ya, nggak masuk gitu ya. Ya, ilmu usul fikihnya di luar kepala. Kalau ditanya masalah ini dia sebutkan dengan halaman-halamannya, disebutkan dengan halaman-halamannya, kiri, kanan, atas dia bilang, ya, disebutkan, ya. Jadi disebutkan sampai halaman-halamannya, ya, sampai yang titik komanya disebutkan. Anggaplah sampai seperti itu titiknya. Ya, maka kalau misalkan sampai pada titik seperti ini tapi dia belum mampu sampai derajat ijtihad, maka dia boleh memilih pendapat dari khilaf yang ada. Ini khilaf pendapat ulama, ada 4 pendapat misalkan, ada 4 pendapat. Maka dia pilih salah satu karena dia sudah kaji dalam, dia condong kepada salah satu pendapat, boleh. Ya, misalkan seperti itu, dia bermadhab Syafi'i. Kemudian dia keluar dalam satu masalah, 2 masalah karena dia hasil bahas dari kajiannya dia, karena dia memang bisa faham. Maka boleh dia meninggalkan madhab yang dia pilih untuk mengikuti madhab ulama lain karena ada penguat dari hasil kajiannya. Dengan catatan memang ada pendapat ulama, ya, karena tadi kriterianya 1, harus ada pendapat dari kalangan ulama, ya. Tapi ini dibolehkan untuk dia beramal, ya, untuk dia beramal dianya. Ya, kata Imam Az-Zahabi, ya, itu tulis itu namanya, yang menukil ini Imam Az-Zahabi, bukan dari anak. Imam Az-Zahabi mengatakan walakin la yufti illa bimadhabi imamihi, tapi dia tidak berfatwa kecuali dengan madhab imam dia, ya. Tapi dia apa? Tidak berfatwa kecuali dengan madhab imam dia. Karena masalah beramal dengan berfatwa beda. Ya, beramal dengan berfatwa beda. Ya, harus difahami itu. Kenapa dibedakan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya membolehkan bertanya kepada ahlul dzikr. Ya, bertanya kepada ahlul dzikr, tidak mengizinkan kepada yang lain. Ya. Paham maksudnya? Jadi kenapa dia tidak boleh menukil fatwa? Kan ini hasil bahas saya, Ustadz. Saya sudah kuasai ilmu ini, kuasai ilmu itu. Saya sudah siang malam saya begadang, ya. Saya begadang bahas ini, ya. Cuman modal kopi kapal api misalkan, ya, harga 1.000 lagi. Ya, saya sudah mati-matian bahas ini. Kemudian saya tidak boleh fatwa, gimana? Kita katakan ya betul. Itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Antum kalau fatwa nukilkan madhabnya imamnya antum. Ya, antum misalnya bermadhab Syafi'i, maka nukilkan pendapat Syafi'iyah dalam masalah itu. Ya, ini rambu-rambu para ulama. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tadi Allah mengizinkan untuk berbicara masalah hukum dalam agama ini hanya ahlul ijtihad berdasarkan dalil tadi, yaitu fasalu ahlul dzikr in kuntum la ta'lamun. Itu dalil pertama, bahwasanya tanya kepada ahlul dzikr, yaitu ulama mujtahidin, kalau kalian tidak tahu. Allah tidak mengatakan tanya kepada ustadz kalian, tanya kepada guru kalian, tidak. Tapi Allah mengatakan tanya kepada ahlul dzikr. Ahlul dzikr itu para ulama ahlul ijtihad dari kalangan a'immah yang ma'ruf, ya. Kemudian Allah juga mengatakan falau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya falau rudduhu, kalau mereka mengembalikan masalah agama, masalah-masalah yang mereka perselisihkan ila rasul, kepada Rasulullah, kalau masih hidup kepada Rasulullah, kalau sudah wafat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama adalah penguasa yang sah di kalangan kaum muslimin. Makna yang kedua adalah al-ulama, ulama. Jadi kalau mereka mengembalikan perkara mereka kepada para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka para ahlul istinbat, yaitu ahlul ijtihad, mereka akan mengetahui hukumnya. Maka yang mengetahui hukum itu dikatakan Allah hanyalah ahlul istinbat, ahlul ijtihad, ya, mujtahid itu yang seperti apa, Ustaz? Seperti Imam Nawawi itu mujtahid, seperti Syekhul Islam itu mujtahid. Mereka mujtahid level paling bawah, ya, level paling bawah, karena mujtahid ada 4 level. Paling bawah itu sekelas Imam An-Nawawi
dan semisalnya. Ya, paling bawah itu. Jadi di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi. Ya. Kalau antum level mana? Ya? Level 12. Ya, mending kalau level 12. Maka kita katakan bahwasanya ketika kita mengetahui rambu-rambunya, maka jangan kita keluar jalur dari para ulama. Ya. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwasanya kita memahami agama ini berdasarkan kitab dan sunnah, berdasarkan pemahamannya para ulama, mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan pemahamannya para ulama salaf atau ulama khalaf yang menukil pendapatnya salaf. Maka itu rambu-rambu yang paten sudah. Jangan diabrak-abrik lagi, jangan dimanipulasi lagi, jangan dibuat gaya yang baru, cara beragama yang baru. Ya, karena kita akan keluar jalur kalau seperti itu. Dan terbukti di zaman kita ini. Zaman kita ini terbukti dalam masalah berfikih banyak yang keluar jalur. Ya, kalau diuji satu persatu secara ilmiah akan maju mundur kena. Ya, maju mundur kena. Maka kita pahami bahwasanya kewajiban bertanya itu bagi ahlu taklid dan kewajiban menjawab itu bagi ahlul ijtihad. Tidak boleh berfatwa kecuali ahlul ijtihad dan tidak boleh dia berdalil, tidak boleh dia berijtihad kecuali ahlul ijtihad. Maka ketika kita tanya bahwasanya ana mengamalkan dalam masalah salat, dalam masalah safar, dalam masalah puasa, dalam masalah kitab jual beli, dalam masalah pernikahan, yang saya amalkan ini adalah pendapat Ustadz A, misal ya, contoh ini. Ini penerapannya. Ustadz A. Kemudian kita tanya, pendapat Ustadz A itu pendapat mazhab siapa? Ya, enggak tahu. Tanya dulu ke ustadznya antum. Ustadznya ditanya, Ustadz ini pendapatnya siapa Ustadz? Oh ini pendapat ana ini. Ini pendapat ana ini. Enggak, maksudnya Ustadz pendapatnya ulama mana? Ulama mujtahid. Ya, pendapatnya siapa? Misalkan Syekhul Islam, pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Al-Auza'i, pendapatnya Imam dan seterusnya. Ulama-ulama yang masyhur keilmuannya dikenal dengan ulama ahlul ijtihad. Oh, kalau itu ana enggak tahu. Kalau itu ana enggak tahu. Enggak pernah tahu sama sekali Ustaz, enggak pernah tahu. Ana baca hadisnya, ana pikir-pikir, ya menurut saya seperti itu. Oh, berarti itu pendapat antum Ustaz? Iya, pendapat ana. Maka haram hukumnya mengikuti ini. Haram hukumnya mengikuti pendapat seperti ini, ya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, orang seperti ini berdosa tanpa ada khilaf para ulama. Ya. Orang seperti ini berdosa tanpa ada khilaf para ulama, ya. Paham itu. Ini bukan main-main ini. Kita tegas dalam masalah ini. Dibolehkan hanya satu kondisi, ya. Dibolehkan orang seperti ini, dia paham bahasa Arab, bisa dia baca-baca, tapi dia tidak baca pendapat ulama, dia baca dari dia saja, baca hadis. Oh, insya Allah seperti ini jawabannya, ya, karena dia ada hadisnya. Maka kalau dia tidak tahu itu pendapat siapa sebelumnya, dia dari dia mustaqil dari dia, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah taala, ini tidak boleh hukumnya, haram dia melakukan ini. Ya, Imam Nawawi menjelaskan ketika menjelaskan hadis tentang, ya, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran. Ya. Kalau seorang hakim, seorang ahlul ijtihad, dia itu menjelaskan hukum, memutuskan hukum fa asaba, dan benar dia. Benar. Maka dia dapat berapa? Dapat 2 pahala. Pahala hasil ijtihad dan pahala benarnya, ya. Pahala hasil ijtihad dan pahala benarnya. Ya, 2 dia dapat. Wa idza hakama fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau dia itu menghukumi, memutuskan hukum dan keliru, maka dia dapat 1 pahala. Masya Allah, ya. Allah itu maha adil, ya. Allah maha adil. Alhamdulillah kita punya Allah. Allah tidak menghukum sesuatu yang dia dihasilkan dari hasil upaya hamba. Tidak. Ya, Allah maha adil. Ya, dengan lembutnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia mencari hukum keliru, dia dapatnya 1 pahala. Dosanya mana? Diampuni Allah Subhanahu wa taala karena upaya dia mencari kebenaran. Upaya dia mencari kebenaran. Oleh karenanya orang yang dia berjalan di atas kebenaran tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada rugi sama sekali. Orang dagang, ya, orang bisnis pasti ada rugi enggak?
pasti, ya. Rugi, untung lagi, rugi, untung. Ya, enggak ada untung terus, enggak ada ruginya. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau kita itu berdagang dengan Allah, kita itu berdagang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdakwah, dengan kita menyebarkan agama Allah, dengan kita berjuang di jalan Allah, maka kita tidak ada ruginya sama sekali. Jadi kata Nabi SAW, kalau dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Hasil upaya kerja keras dia, hasil ijtihad dia. Tapi kekeliruannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi ahlul ijtihad yang memang ahli, dan bagi orang-orang yang mengikuti pendapat mereka yang mereka tidak mampu untuk ijtihad. Kita misalkan, kita kan sekarang di pondok ini pilih fikihnya dengan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i pasti ada benar dan ada kelirunya. Pasti itu. Semua mazhab seperti itu. Ya, kita bukan belajar mazhab Syafi'i karena semuanya benar. Ya, enggak mungkin. Kalau semuanya benar, berarti yang menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah-masalah lain semuanya keliru berarti. Enggak, tidak seperti itu. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Semua ulama mengatakan qauli shawab wa yahtamil khata'. Pendapatku benar dan boleh jadi keliru. Wa qaul ghairi khata'un wa yahtamil shawab. Pendapat selainku itu keliru menurutku, tapi boleh jadi benar. Itu semua ulama seperti itu. Yaitu masyhur dari kalam Imam Syafi'i, tapi secara makna semua ulama sepakat dalam masalah itu. Maka kita harus pahami bahwasanya kalau kita mengikuti pendapatnya ahlul ijtihad, kita misalkan dalam masalah sholat kita ikuti pendapatnya Imam Ahmad dari takbir sampai salam, ternyata ada keliru, ya, ada keliru dalam masalah fikih terkait dengan sholat. Ada keliru dari 1-2 masalah di pendapat Imam Ahmad, tapi kita tidak tahu posisinya yang mana keliru. Maka kita dengan para mujtahid yang kita ikuti tidak berdosa, masuk pahala, dapat 1 pahala, ya, masuk dapat 1 pahala. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena apa? Karena dia menggabungkan antara hadis tadi, hadis yang idza hakamal hakim fa asaba falau ajran wa in akhta falau ajrun wahid. Karena itu hadisnya menjelaskan bahwasanya para ulama ijtihad dia dapat 1 pahala kalau keliru. Bagaimana dengan yang mengikuti mereka? Maka mereka sama hukumnya, karena Allah perintahkan fas'alu ahladzikr dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikr kalau kalian tidak tahu. Maka ketika kita bertanya dan kita mengamalkan firman Allah meskipun keliru, maka kita sudah mendapatkan pahala karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelirunya bagaimana? Itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita itu enggak, ya, enggak. Seperti kasus yang kita gambarkan tadi, ya. Kita misalkan dia mengamalkan sudah. Itu pendapat siapa? Pendapat Ustadz A. Ustadz A pendapat siapa? Enggak tahu. Ditanya Ustadz A, enggak tahu juga dia. Ini hasil saya, hasil dari ijtihad saya. Ya, maka kita katakan Ustadz, ahlul ijtihad itu ada syaratnya. Ya, syaratnya diantaranya mereka itu faham dalam masalah qiyas. Ya, kata Imam Syafi'i, la yufti, tidak boleh dia berfatwa kecuali orang yang dia mendalam dalam ilmu qiyas, yang faham ilmu qiyas. Ya. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dia berfatwa, tidak boleh berijtihad kecuali dia itu memiliki riwayat hadis yang melebihi dari 400.000 hadis, ya. Dan seterusnya, ya, syarat yang sulit, ya, syarat yang berat. Maka kita katakan kalau dia tidak mampu dengan syarat tersebut, maka dia tidak boleh melakukan hal tersebut, yaitu mengambil dalil, mengambil ayat atau hadis dipahami sendiri dengan pemahaman dia tanpa ada ulama yang dia ikuti sebelumnya, ya. Jadi tidak boleh. Imam Nawawi mengatakan dia berdosa yang seperti ini meskipun pendapatnya benar, ya. Coba lihat. Dia berdosa yang seperti ini meskipun pendapatnya benar. Wa hadza la khilafa bainal ulama. Dan kata beliau ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Li'anna isabatahu, karena benarnya dia itu kebetulan, ya. Benarnya dia kebetulan, bukan karena dia ahli, karena dia tidak terpenuhi syarat ahli. Meskipun versi dia saya ahli, ya, saya ahli. Zaman sekarang siapapun bisa
mengatakan saya ahli. Ya, dilihat di YouTube itu ada ahlinya ahli. Ahlinya ahli, intinya inti. Bicara apa aja paham dia. Ya, dia ahlinya ahli, intinya inti katanya. Ya. Ya, itu yang lucu-lucu itu. Orang mana? Tegal. Ya. Temannya Hudzaifah. Ya, paham itu. Maksudnya apa? Maksudnya berarti apa? Berarti kita itu tidak ada jalur kita beragama kecuali ikut ulama. Ya, itu pertama. Yang kedua, bahwasanya kita harus hati-hati bicara agama ini. Ya, kita harus hati-hati. Sekarang itu ya Allah musta'an. Kalau antum masuk dunia maya, lihat, antum coba tanya, ya, masuk grup misalkan dakwah apalah gitu kan, masuk. Kemudian tanya, saya seperti ini, ngomong ke istri saya seperti ini, kamu saya talak, kamu saya seperti ini. Kemudian ya, kasih masalah-masalah yang jawabannya diperinci 2 jawabannya, langsung itu semuanya jawab tanpa perinci. Ya, langsung jawab tanpa perinci. Kadang itu cuma mikir 1 menit, 1 menit keluar hukum. Kayak pabrik, ya, kayak pabrik keluar hukum. Kayak mie instan keluar Indomie instan, tinggal siram, rebus, keluar Indomie. Sebagian seperti itu, tidak takut dia dengan Allah, tidak takut mereka apa mengatakan ini halal, ini haram. Dia pikir tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Bayangkan ya, bayangkan. Ini nanti ada kajian khusus masalah fatwa. Bayangkan Imam Malik, ya. Imam Malik sudah kemarin disampaikan, anak dengar dari Ustaz Tabran itu. Imam Malik itu dia tidak berfatwa kecuali dia direkomendasikan oleh 70 dari 70 ulama di zaman dia, bukan zaman kita. Di zamannya Imam Malik. 70 ulama di zaman dia. Padahal kalau kita katakan 3 ulama sudah cukup, ya, 4 ulama sudah cukup. Tapi beliau tidak fatwa kecuali 70 sudah rekomendasikan saya. Muridnya bertanya, "Wahai Imam, in qala laka inzil." Kalau dia mengatakan, mereka para ulama mengatakan turun wahai Malik, kamu tidak layak. Sekarang tidak bisa, tidak berhak. Sa'anzil katanya, saya akan turun karena apa? Karena saya belum layak. Ya. Sampai seperti itu. Padahal Imam Malik di zamannya tidak ada saingannya. Tidak ada saingannya dalam masalah, pakarnya dia dalam masalah ilmu hadis dan ilmu fikih. Terkumpul 2 ilmu dia. Ya, sampai dikenal Imam Darul Hijrah. Sampai khalifah di zaman itu mau menjadikan Muwatta'nya Imam Malik, kitab fenomenalnya beliau ini, menjadi kitab rujukan. Kalau kita menjadi undang-undang, ya. Kita undang-undang kita pakai Imam Malik saja. Tidak usah berselisih lagi. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena luar biasa ini. Dulu tidak ada kitab Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim. Itu mereka belakangan datangnya kitab itu. Ada Muwatta, kitab yang terbaik di zaman itu. Ya, dari banyaknya kitab Muwatta yang ada, yang dia terkenal sampai zaman kita itu kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ya, beliau mengatakan dan perkataan yang masyhur, "Ma kana lillahi kana abqa." Apa yang dia itu karena Allah, maka dia akan tidak akan sirna, dia akan abadi, tidak akan sirna. Maka itu pahami. Ya, sama dengan kita belajar. Kita belajar, ada orang niatnya belajar untuk menggugurkan kewajiban karena disuruh pondok. Ya. Kalau tidak disuruh pondok, tidak belajar katanya. Ya. Ada yang dia itu datang belajar, tujuannya apa? Tujuannya ya apa? Barokah, ya, ngambil barokah majelis. Ya, ndak perhatian, tidak peduli, tidak mencatat, tidak faham. Ya. Ada yang dia belajar, dia tujuannya memang karena Allah. Saya ingin paham agama Allah, agar mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain, mendapatkan pahala dan saya selamat dari neraka. Ada yang seperti itu pahalanya, yang dia meniatkan seperti itu, dapat pahala dia dengan niatnya. Maka siapa yang dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan abqa, yang tidak akan sirna dia. Ya. Maka Imam Malik sampai seperti itu levelnya, tetapi dengan kerendahan hatinya, dengan tawaduknya, saya tidak berfatwa kecuali sudah merekomendasikan saya 70 ahlul ilm dari kalangan ulama di zamanku. Ya. Hari ini orang dia belajar mukhtarat tidak selesai, atau bukan mukhtarat, dia tidak belajar sama sekali itu. Dia kajiannya rutinnya sepekan sekali, itu pun banyak yang bolong-bolong. Ya. Dia banyaknya syekhnya Google, ya, syekhnya YouTube. Tetapi kalau misalkan ada perselisihan, ada masalah, menurutmu si fulan bagaimana, menurutmu yayasan si fulan gimana, menurutmu pondok ini gimana, ustadz itu gimana,
ya, atau ditanya masalah-masalah seputar fitnah, atau ditanya-tanya masalah perselisihan, dia itu tampil sebagai pendekar 212, ya, seperti Wiro Sableng, paling hebat dia, bisa menghilang, ya, ilmunya luar biasa, tingkat tinggi. Kemudian kalau kita jawab itu afwan, itu keliru antum, ya, itu keliru. Makin dia lebih galak lagi dari kita, ya, lebih galak, lebih sangar, ya, keliru. Siapa antum nyalah-nyalahkan saya, ya, antum sudah pernah baca kitab ini, ya, padahal dia tidak pernah baca, cuma lihat covernya, ya. Ada yang seperti ini banyak yang seperti ini di Facebook, seperti itu, ya, di Facebook, di dunia maya seperti itu, medsos itu seperti itu. Banyak kalau mau cari fatwa, alul fatwa, kalau misalnya antum bingung siapa sebenarnya ahli fatwa, kalau mau lihat ahli fatwa itu banyak di Facebook, ya, mujtahidin semuanya, sekelas Syekhul Islam, ya, belajar daurah 3 hari jadi Syekhul Islam dia. Yang seperti ini kita katakan ittaqillah, hati-hati. Antum semua yang seperti itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Suatu ketika Abu Hurairah itu pernah dia ditanya masalah hukum. Dia jawab. Ya, dia jawab karena dia, ya, spontan, ditanya jawab langsung. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia memiliki banyak riwayat, paling banyak riwayatnya daripada yang lain, 5 ribuan riwayatnya Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika dia selesai menjawab, orang tersebut pulang, pergi dia. Abu Hurairah ingat-ingat lagi. Ternyata ada hadis yang dia lupa, ya, yang dia luput. Dia baru ingat setelah orang tersebut sudah tidak ada, hilang, tidak tahu jejaknya kemana. Abu Hurairah keliling cari-cari di pasar, tidak ada. Ketemu menara, naik dia, teriak. Dia katakan bahwasanya, wahai semua penduduk negeri ini, siapa yang mendapati si fulan, ya, dan dia mengatakan fatwa dari saya, ya, disebutkan namanya, dari Abu Abdurrahman Abu Hurairah, bahwasanya saya telah keliru, saya telah rujuk, pendapat saya jangan diikuti, ya. Siapapun yang mendapat riwayat dari orang tersebut, turun Abu Hurairah. Setelah itu dia tidak mau fatwa sampai beberapa lama, tidak mau lagi menjawab pertanyaan. Karena apa? Karena takut dia, kalau ini sudah disebar, ini semuanya dari Abu Hurairah sampai hari kiamat tersebar, sampai hari kiamat. Tidak bisa lagi. Bagaimana kita mau kalau komputer itu dia mau install, ya, mau diinstal ulang, di reset semuanya, tidak bisa kan? Sudah tersebar ini, tidak bisa dia di reset ulang, tidak bisa. Kalau komputer enak, ya, ada keliru di reset, ya, keliru. Jadi dia, Abu Hurairah tidak mau dia. Setelah itu beberapa lama dia vakum, dia tidak berfatwa. Karena apa? Bahayanya ini, bahayanya berbicara dalam urusan agama yang dia tanpa ilmu, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma la yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah ketika menyebutkan dosa-dosa besar, ya, jadi diurutkan dulu dari yang kecil sampai yang paling besar. Yang kecil itu diurutkan dulu, tapi semuanya sama dosa apa? Sama dosa besar semuanya. Inna ma harrama rabbiyal fawahish. Allah mengharamkan al-fawahish. Al-fawahish itu perkataan keji, muqaddimatuz zina, ya, pembukaan sebelum masuk ke zina, ya. Harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan, yang nampak maupun yang tidak. Inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya, dan dosa-dosa besar dan melampaui batas yang tanpa hak, ya, melampaui batas tanpa hak, ya. Kemudian Allah menyebutkan wa antusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah dari Allah, ya. Maka dosa paling besar itu adalah syirik. Tetapi Allah tidak nutup dengan syirik, ada dosa setelahnya, yaitu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan dosa yang lebih besar dari syirik itu adalah, dan kalian berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya, sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Maka Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya ketika Allah menutup dengan
dosa berbicara tentang hukum Allah, urusan agama Allah, tentang masalah Allah dalam masalah yang dia tidak punya ilmunya, itu dijadikan dosa besar paling besar karena dia merupakan sumber semua dosa yang ada sebelumnya. Sumber dosa yang ada sebelumnya syirik, kezaliman, zina, itu adalah al-qaul 'ala Allahi bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka kita katakan bahwasanya hati-hati ya, hati-hati. Nanti ada pertanggungjawaban. Maka ana kalau ditanya, Ustadz, bagaimana hukum ini? Ana katakan dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Ustadz, kenapa antum mazhab Syafi'i terus daripada mazhab saya? Ya. Daripada mazhabnya ana, daripada mazhab Ustadz ana, daripada mazhab Syekh ana. Mending ana jawab mazhab Syafi'i. Jelas dalam masalah apa? Dalam masalah riwayatnya ada, buku-bukunya termaktub. Kemudian ulamanya semua ahli hadis, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah. Ya, semuanya terkumpul di mazhab tersebut. Maka mending kita menjawab seperti itu dibandingkan kita mengatakan itu tidak boleh karena Nabi SAW melarangnya. Tapi Nabi SAW melarangnya, betul tidak pemahamannya seperti itu? Itu pemahaman antum atau pemahamannya ulama? Ya, ini wallah alam, ini pemahaman anak. Ya, maka kita katakan kita tidak bermasalah, kita tidak mempermasalahkan dalilnya, hadisnya, ayatnya. Yang kita permasalahkan itu pemahamannya ini. Pemahaman siapa? Kalau pemahaman ulama, nukil. Kalau tidak, jangan bicara, diam dulu. Ya, pastikan dulu itu dari ulama. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.